Betul, di awal bulan Juni sekitar tanggal 8 sampai 10 Juni memang akan kedatangan tamu kita, para laskar jalur rempah yang dibalut dengan kegiatan Muhibah Jalur Rempah dengan menggunakan KRI Dewa Ruci, ini kerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Catatan Irwan Samunu. Bersama kita hari ini telah ada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau, Pak Laude Aswad, dan beliau diberikan amanah untuk menjadi 01 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kota Bau, insya Allah pada bulan Juni nanti akan menjadi tuan rumah dalam jalur rempah dunia. Nah, ini saya kira adalah event global yang mesti kita apresiasi positif, apalagi itu berlangsung di daerah kita, Kota Bau. Pak Kadis, bisa sedikit gambaran soal jalur rempah ini, Pak Kadis? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Terkait dengan persiapan jalur rempah ini, baru saja minggu lalu memang kami diundang oleh kementerian. Dan sebelumnya pada bulan Februari lalu tim dari Direktorat Pemanfaatan Budaya ini datang melakukan audiensi dengan pemerintah kota yang saat itu memang diterima langsung oleh Bapak Wali Kota bersama tim, tentunya bersama kami, Pak Sekda dan beberapa SKPD yang terlibat langsung dalam kegiatan Muhibah Jalur Rempah ini. Nah, ini sebuah kehormatan, betul, di awal bulan Juni sekitar tanggal 8 sampai 10 Juni memang akan kedatangan tamu kita, para laskar jalur rempah yang dibalut dengan kegiatan Muhibah Jalur Rempah dengan menggunakan KRI Dewa Ruci, ini kerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Nah, tentu ini sebuah momentum bagi kita untuk mengokohkan kembali tentang peristiwa di masa lampau bahwa pelabuhan Kota Bau adalah juga merupakan salah satu pelabuhan tempat singgah jalur rempah di masa lampau, di masa penjajahan atau di masa kolonialisme yang lalu. Dan saat ini itu akan dilakukan semacam tapak tilas, ya, untuk bagaimana mengenang kembali jalur rempah ini. Sehingga tentu Kota Bau berterima kasih dan sudah menyatakan komitmennya tentang dukungan dan mensukseskan tentang Muhibah Jalur Rempah yang akan Bau mendapat kehormatan, akan dikunjungi oleh duta-duta atau laskar jalur rempah ini, gitu kira-kira. Ini kan agendanya ini kan luar biasa, Pak Kadis, ya. Ada Muhibah, ada laskar, Muhibah Jalur Rempah, kemudian ada laskar jalur rempah, dan ada KRI Dewa Ruci yang akan bersandar di sini. Nah, kira-kira ada berapa tamu yang akan datang di sini untuk agenda tersebut, Pak Kadis? Ya, tentu sesuai harapan kementerian. Jadi pada saat kegiatan jalur Muhibah Jalur Rempah ini, ya, jadi 8 sampai 10 Juni itu kita mendapat alokasi waktu 2 malam 3 hari. Tentu sebagian akan berkunjung ke tambang aspal di Kabupaten Buton, tetapi stay-nya di Kota Bau. Begitu. Nah, sesuai rapat terakhir di kementerian minggu lalu, nah, untuk yang mewakili pemerintah pusat, kita kebahagiaan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno, itu menjadi pemimpin atau ketua rombongan. Insya Allah kalau tidak ada halangan pada tanggal 8 sampai 10 Juni yang akan datang. Nah, sesuai juga arahan pimpinan, arahan Pak PLT Wali Kota, juga kita akan mengundang 17 bupati, wali kota sesultah. Termasuk tentu pemerintah provinsi, dalam hari ini Bapak Gubernur. Karena juga memang ini
adalah merupakan kegiatan yang melibatkan pemerintah provinsi. Dan pada saat rapat itu memang hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi mewakili Bapak Gubernur. Sehingga harapan kami mudah-mudahan tidak halangan. Prinsipnya kita akan sukseskan kegiatan ini dengan mengundang tamu-tamu yang bisa mendukung suksesnya acara ini. Ya. Nah, tadi Bapak menyinggung bahwa ini adalah merupakan napak tilas. Ya. Berarti kan ada peran strategis yang dimainkan oleh Kota Bau-Bau dalam hal ini ex Pusat Kesultanan Buton pada masa silam, sehingga daerah ini menjadi salah satu jalur rempah yang disinggahi oleh KRI Dewa Ruci. Ya. Nah, terkait dengan hal itu, apa secara historis yang bisa diceritakan soal napak tilas ini, Pak Kadis? Ya. Tentu pertama sesuai tujuan besarnya kan ini pertama mengukuhkan keindonesiaan tentang posisi Indonesia di masa lampau, tentang penyuplai rempah terbesar di dunia, salah satunya. Begitu. Nah, itu dari segi itu secara umum. Nah, yang kaitan dengan kita juga memang untuk meyakinkan bahwa memang jalur rempah dari Indonesia Timur itu memang transitnya di sini. Begitu. Pelabuhan di Bau-Bau ini, pelabuhan Murum itu di masa lampau. Nah, ini dari segi itu memang pengakuan, sejarah mengakui, mencatat bahwa kita adalah salah satu jalur yang dilalui dalam rangka bagaimana distribusi jalur rempah di masa lalu. Nah, ini tentu mengingatkan kembali kepada generasi muda bahwa memang Bau-Bau atau Kesultanan Buton di masa lampau yang sekarang ini Kota Bau-Bau memang sebuah daerah yang dihitung dan memiliki potensi baik di masa lampau maupun masa lebih-lebih masa sekarang ini. Nah, tentu bagi kita yang sekarang pelanjut generasi ini, bagaimana menjadikan momentum ini, momentum bagi kita masyarakat Buton, Kesultanan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, bahwa dunia atau pemerintah pusat mengakui bahwa Kota Bau-Bau adalah salah satu jalur rempah di masa lampau. Nah, apalagi misalnya dengan kehadiran KRI Dewa Ruci ini juga tidak mudah. Nah, tidak mudah Bau-Bau menjadi tuan rumah ini. Gitu. Nah, seperti yang disampaikan almarhum, awalnya kan memang kita akui bahwa Bau-Bau tidak menjadi salah satu titik yang alternatif waktu itu. Kemudian almarhum Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Haji S. Tamrin menghadap. Bahwa Bau-Bau dijelaskan bahwa kenapa harus singgah dengan argumen, kemudian akhirnya diputuskan. Bau-Bau adalah menjadi salah satu tempat singgahnya laskar rempah ini, laskar jalur rempah ini. Ya. Ini kan Pak Kadis, kalau kita lihat bahwa jalur rempah ini dia tidak hanya bicara dalam konteks nasional. Karena jalur rempah ini kan kita bicara dunia. Berarti posisi kita dalam hal ini punya potensi kelas dunia gitu Pak Kadis ya? Betul. Kira-kira terkait dengan hal ini, kan tadi diingatkan bahwa generasi muda mesti mengetahui posisi ini. Nah, pesan ini kira-kira gimana nih Pak Kadis untuk menyampaikan kepada generasi muda sehingga mereka punya semangat untuk bisa memposisikan diri sebagai SDM yang kelas dunia gitu. Iya. Nah, jadi betul sekali bahwa artinya bahwa generasi muda sekarang ini mesti harus berbangga, harus berbesar hati, berbesar jiwa. Bahwa ternyata kita dihitung di dunia. Nah, oleh karena itu tentu harus mendorong ini. Nah, apalagi memang kita lagi mempersiapkan bagaimana mengusulkan benteng Wolio Buton ini menjadi tentative list menuju warisan dunia. Nah, ini momentumnya. Begitu. Jadi kalau jalur rempah Bau-Bau ini diakui di masa lalu, tentu tidak bisa dipisahkan dengan kebesaran benteng Wolio Buton. Begitu. Karena dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan ini. Begitu. Nah, momentum inilah kita akan gunakan, kita akan manfaatkan bagi kita untuk mengukuhkan kembali kebesaran Kesultanan Buton di masa lampau, bahwa memang Kesultanan Buton bukan kesultanan yang dianggap sepele. Begitu. Memang diperhitungkan di dunia. Buktinya jalur rempah di sini. Itu aja pengakuan. Dan jalur rempah di masa lalu tidak terpisah dengan benteng Wolio Buton ini. Momentumnya inilah, mari kita besarkan benteng Wolio ini melalui kerjasama, kolaborasi, kita gotong royong bersama-sama untuk kita usulkan menjadi warisan dunia
Nah, tentu ini butuh waktu, butuh kerjasama, butuh kerja keras kita. Apalagi dengan mengadopsi melihat pengalaman beberapa daerah yang sudah lulus ini, memang butuh waktu 5, 6, 7 sampai 8 tahun, 10 tahun bahkan. Tapi kita jangan berhenti, harus dimulai ini untuk mengusulkan Benteng Waluyo Buton ini. Nah, salah satu momentum yang digunakan adalah jalur rempah ini. Karena jalur rempah ini menuju pengakuan UNESCO. Karena memang banyak negara-negara yang mengklaim juga ini. Tapi Indonesia itu tidak kehilangan dasar, tidak kehilangan pijakan. Bahwa jalur rempah di Indonesia ini memang salah satu yang mensuplai rempah terbesar. Nah, baik kita di masyarakat Kesultanan Buton Kota Bobo saat ini memanfaatkan momentum ini. Begitu untuk kita bersama-sama mengusulkan Benteng Waluyo Buton ini menjadi warisan dunia. Gitu. Nah, tadi Pak Kadis menyinggung soal sumber daya manusia kita yang mestinya itu menyadari hal ini, dan itu kan juga ditunjukkan oleh sejumlah diaspora kita. Orang-orang Buton yang ada di banyak daerah di seluruh Indonesia itu punya potensi dan mereka berkiprah di lini banyak daerah di luar Kota. Nah, ini Bapak bisa menjelaskan soal itu, Pak Kadis? Nah, baik terkait dengan komunitas kerukunan keluarga kita atau yang sudah berdiaspora di beberapa daerah luar Kota Bau, bahkan luar negeri, tentu juga ini harapan kami memang kita juga ingin mengundang mereka sebagai tamu pada saat penyambutan KRI Dewa Ruci itu. Karena bagaimanapun mereka adalah masyarakat Buton yang berada di luar di perantauan. Nah, kita berharap memang mereka menjadi salah satu penyambung lidah bagi masyarakat Bau-Bau tentang kebesaran Kesultanan Buton, tentang kebesaran Bau-Bau di masa lampau. Nah, mereka kita akan undang beberapa diaspora, termasuk kerukunan keluarga Buton yang berada di seluruh Indonesia. Kita akan undang untuk bersama-sama bahwa ini loh pengakuan dunia bahwa Kota Bobo salah satu daerah yang ditentukan sebagai jalur distribusi rempah ini. Nah, sekali lagi tadi yang sampaikan bahwa momentum ini juga kita jangan dia berlalu begitu saja. Kita manfaatkan ini. Karena menurut saya Benteng Waluyo Buton ini dulu berkaitan ini ya dengan soal jalur rempah ini. Gitu. Nah, sehingga momentum sekali lagi kita jadikan pijakan semacam loncatan kita untuk mengusulkan menuju warisan dunia. Ini butuh kolaborasi, butuh kerjasama kita semua pihak. Nah, terkait dengan diaspora tadi tentu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Untuk kita bersama-sama menyambut muhibah jalur rempah ini. Karena ini sebuah rahmat juga ini. Gitu. Nah, apalagi hasil diskusi kita dengan pemerintah provinsi di tanggal-tanggal Mei itu juga bersamaan dengan Tapak Tilas Sultan Himayatuddin sebagai pahlawan nasional yang juga memang putra terbaik dari Kesultanan Buton. Jadi saling melengkapi program pemerintah provinsi tentang Tapak Tilas Sultan Himayatuddin pahlawan nasional juga di sisi lain jalur rempah, sehingga menjadi lengkap lah. Tidak ada keraguan bagi generasi sekarang ini yang datang bahwa ini dihitung di skala nasional untuk skala dunia, sehingga menghilangkan keraguan-keraguan untuk kita berbuat membesarkan membesarkan Benteng Waluyo Buton. Gitu. Artinya itu juga sudah menjadi sebuah pengakuan bahwa benteng keraton ini kan diakui sebagai benteng terluas di dunia. Terluas di dunia. Berarti karena dia terluas di dunia, maka perannya juga peran dunia begitu. Peran dunia. Jalur rempah ini jalur rempah dunia dan hal-hal yang lain. Nah, di luar itu Pak Kadis mungkin kita bicara soal bagaimana pembuktian itu salah satunya adalah dengan moda transportasi laut kita yang khusus yaitu boti begitu. Ini kan khas juga yang ada di Buton yang ini berbeda dengan kayak pinisi atau apa begitu di tempat lain. Nah, gimana Bapak menjelaskan soal itu? Ya, tentu ini menambah lagi kepercayaan keyakinan kita bahwa kalau jalur rempah juga di sini memang bukan hal yang meragukan. Karena memang sejak di masa lalu orang-orang tua kita, kakek nenek kita sudah menjadi pelayar-pelayar ulu, pelayar-pelayar handal dengan menggunakan boti. Ya,
Boti kan di masa lampau ini kan perahu atau kendaraan laut yang 100% mengandalkan cuaca, mengandalkan angin. Karena tanpa mesin. Begitu. Nah ini juga untuk menguji bahwa memang masyarakat Buton, kakek nenek moyang kita juga memang pelaut-pelaut yang handal. Nah ini juga memang Boti ini harus kita angkat di permukaan. Kita besarkan kembali ini. Bahwa inilah sarana transportasi laut di masa lalu yang memang mengandalkan tenaga manusia, kalau tidak ada angin terpaksa harus mendayung, kemudian mengandalkan layar yang sangat tergantung dengan angin, itu juga belum didukung oleh teknologi yang canggih seperti ini. Para nahoda Boti ini di masa, kalau bahasa bolionya itu wanakoda. Ya wanakoda si nahoda ini memang mengandalkan petunjuk alam. Mengandalkan bintang, mengandalkan bulan sebagai pedoman arah mereka. Nah ini juga bahwa mengokohkan kembali kejayaan masyarakat Buton di masa lampau, bahwa memang jalur rempah bukan hal yang aneh bagi kita. Karena di masa lalu kita sudah mempraktikkan, orang tua kita sudah mempraktikkan. Berangkat ke Tanah Para, berangkat ke Pulau Jawa, ke luar Pulau Jawa sana. Berangkat musim timur, pulang musim barat. Karena memang mengandalkan transportasinya tergantung dari cuaca dan angin tadi. Artinya bisa dikatakan kita punya benteng, kita punya SDM, dan kita punya infrastruktur. Jadi kita punya semuanya begitu Pak Kadis. Sehingga kita juga ahli atau pelaut ulung. Nah, ada yang mengatakan bahwa dengan ini semua menggambarkan Buton ini adalah sebuah imperium maritim. Gimana Pak Kadis menanggapi soal itu? Nah, tentu kita setuju dengan branding, dengan label atau merek. Tapi juga lebih penting dari itu adalah bagi kita meningkatkan rasa percaya diri. Bahwa sebagai masyarakat, bau-bau masyarakat eks-Kesultanan Buton, tidak usah kecil hati. Begitu. Dengan kondisi di masa lampau yang kita, belum sesejahtera yang tempat-tempat lain. Tapi paling tidak bahwa pemerintah pusat mengakui kita bahwa memang kita salah satu jalur yang dilalui dan diperhitungkan. Sehingga generasi muda tentu tidak boleh cengeng. Gitu. Harus percaya diri. Mengokohkan kembali kebesaran Kesultanan Buton. Mengokohkan kembali Okavolio-Watasi. Dikukuhkan kembali. Kalau jalur rempah secara mengokohkan keindonesiaan, ini kita mengokohkan Okavolio-Watasi. Sehingga tidak perlu kecil hati. Dengan berbagai peristiwa sejarah di masa lampau, baik sejarah yang cerah maupun sejarah yang kelam atau kurang membahagiakan kita, tidak perlu kita kecil hati. Tidak usah kita cengeng sebagai generasi. Mari kita menatap ke depan, mempersiapkan bau-bau ini menjadi bau-bau, menjadi Kesultanan Buton di masa lampau. Nah tentu tidak mungkin kita kembali menjadi sultan, karena pemerintahan Swaparaja sudah berakhir. Begitu kemudian menjadi kita bagian dari NKRI, tetapi kita ingin mewujudkan harapan besar kita soal pembentukan provinsi Kepulauan Buton. Sehingga kalau kita ini berniat atau mengharapkan menjadi provinsi juga tidak salah. Semua dari sejarah masa lalu kita layak sebetulnya. Layak menjadi provinsi. Apalagi Kota Bau-Bau ini sebagai jalur rempah. Begitu. Nah, kalau mengembalikan di masa kebesaran Kota Bau-Bau, Bau-Bau pernah menjadi ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara. Kota Bau-Bau pernah menjadi ibu kota. Dan menjadi ibu kota di masa lampau tentu banyak pertimbangan, ada kriteria. Dan Bau-Bau memenuhi syarat waktu itu. Apalagi sekarang menjadi ibu kota Provinsi Kepton. Sedangkan di masa pemerintahan Swaparaja kita siap. Di masa Kabupaten Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau siap menjadi ibu kota provinsi. Apalagi di masa sekarang. Tentu lebih siap lagi. Jadi kalau ada orang menanyakan kesiapan kita Kota Bau-Bau, sedangkan yang lalu kita siap. Apalagi sekarang. Tentu lebih siap. Lebih siap lagi. Ini juga modal awal bagi kita generasi muda untuk optimis. Memperjuangkan bersama tentang pembentukan Kepton ini, sehingga tidak ada yang merasa sebagai. Sekecil apapun kita memiliki peran. Sekecil apapun. Begitu. Sehingga
sekali lagi jangan kita kecil hati, jangan kita terlalu merasa seolah-olah kita pesimis, optimis. Ya. Karena itu modal awal. Gitu. Berarti kita bisa katakan bahwa apa yang menjadi program Jalur Rempah ini adalah rekonstruksi masa lalu untuk kejar masa depan. Betul. Gitu ya. Setuju saya. Kalau Pak Wali, PLT Wali Kota Laude Ahmad mengatakan, saya kira itu semacam statement pendorong bagi kita, penyemangat bagi kita. Bahwa ini merekonstruksi memang. Karena memang sudah pernah terjadi di masa lampau. Kita rekonstruksi menjadi pengungkit semangat, menjadi pembangkit semangat kita untuk bagaimana bicara masa depan Kota Bau Bau, bicara kesejahteraan masyarakat Kota Bau Bau, bicara ketentraman masyarakat Kota Bau Bau, bicara kenyamanan di sini. Tugas kita bersama. Artinya bahwa ini semua membuktikan bahwasanya kita punya segudang potensi gitu, dan potensi kita bukan potensi kelas kampung begitu, kelas regional, nasional, tapi kita kelas dunia begitu. Kelas dunia, betul. Nah, bagaimana untuk mengangkat kesadaran ini, Pak? Kan kadang-kadang kita juga ini masih merasa inferior, padahal sebenarnya kita ini superior begitu. Gimana ini mengangkat sentimen yang sifatnya inferior tadi sehingga bisa naik tingkat? Tentu harapan kita, kerja-kerja kita ini berbasis outcomes, berbasis hasil. Tentu berperan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi tujuan besar kita sama. Bagaimana membangun kesejahteraan. Bagaimana mewujudkan provinsi Kepulauan Buton. Begitu. Nah, ini butuh kolaborasi kita, butuh kerja bersama. Kalau bahasa saya mengatakan, butuh kolaborasi dan butuh orang-orang yang peduli. Ya, begitu. Banyak orang punya angan-angan, punya cita-cita, tapi kurang peduli orang. Sehingga tidak terwujud. Keinginan kita hanya menjadi cerita dari masa ke masa. Karena kurang yang peduli, kita butuh orang yang peduli. Karena berangkat dari cerita awalnya tadi bahwa kita memang di masa lampau besar. Nah sekarang tidak usah merasa kecil kita. Karena sejak dulu kita ini besar. Iya. Menjadi ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara di sini. Tentu sudah ditimbang dari segala aspek layak. Begitu. Saya ulangi ini. Jadi kalau orang masih mempertanyakan kesiapan ibu kota, terlambat dia. Kalau ditanya bagaimana kesiapan Bau Bau siap dari sejak menjadi ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara di zamannya almarhum Bapak Dr. Ansode Manarfa. Siap. Sekarang lebih siap lagi. Begitu. Nah, ini kan tadi Pak kita bicara jalur rempah. Berarti kan kita tahu di Indonesia ini ada sekitar 500 lebih kabupaten kota atau provinsi. Nah, sementara rute ini kan tidak semua yang dilewati. Betul. Nah, berarti kan ini menggambarkan bahwa posisi kita ini spesial begitu. Strategis. Karena tidak semua ini yang dilewati ini. Sulawesi pun kan hanya berapa? Makassar? Ya. Nah. Berarti Sulawesi pun terbatas. Ini gimana nih Pak dengan rute ini sendiri untuk bisa memberikan informasi kepada pemirsa kita? Iya, bahwa sekali lagi memang menentukan Kota Bau Bau sebagai salah satu titik singgah Laskar Rempah inilah pasti ada pertimbangan di pemerintah pusat. Tentu akan didukung oleh data dan keyakinan bahwa kalau kita singgah di Kota Bau Bau tidak salah alamat, memang sudah benar, sudah tepat jalurnya di Bau Bau, begitu. Sehingga bagi saya kalau pemerintah pusat menentukan sebagai salah satu titik, tidak salah, sudah benar itu. Malah kalau tidak singgah menjadi salah, begitu. Saya tertarik dengan istilah tidak salah alamat tadi Pak. Tidak salah alamat, karena memang di Sulawesi hanya singgah di Makassar sesuai jadwal yang ditentukan itu, kemudian pelabuhan Murhum, Bau Bau, begitu. Kemudian ada salah satu acara di Pasar Wajo di Kabupaten Buton ke tambang aspal. Kemudian setelah langsung ke Ternate Tidore, melewati gugus-gugus pulau yang juga kira-kira bisa saja mereka mengatakan bahwa kita ini juga ada pala juga di sini, ada cengkeh juga. Tapi dia tidak singgah. Siapa yang tidak tahu banyaknya cengkeh di bagian timur ini? Tapi dia tidak singgah. Dia hanya singgah di Ternate dan Tidore. Begitu. Jadi tidak salah alamatnya, sudah tepat kalau singgah di Kota Bau Bau. Nah sekali lagi saya mengharapkan teman-teman generasi muda, pemerhati budaya soal
kebudayaan di Buton, di Tanah Bolio ini. Mari bersama-sama memanfaatkan momentum ini. Tentu ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mampu mendeteksi seluruhnya apa yang terjadi. Tentu kita butuh masukan, butuh saran, butuh kritik, butuh pandangan dari senior-senior kita yang paham betul soal budaya. Sampaikan ke kita apa yang kita persiapkan nanti. Tambahan-tambahan yang kita siapkan, walaupun sudah ada agenda tentatif yang kami ajukan di kementerian, dan kementerian pada dasarnya menyetujui agenda-agenda yang kita siapkan. Gitu. Malah saya ditantang oleh salah seorang tim bahwa kalau kita ingin memastikan bahwa kita jalur rempah, mestinya kita bagaimana menyiapkan makanan nanti bumbu rempah-rempahnya itu diolah sendiri oleh tamu. Begitu. Bukan hanya lagi datang makan. Kalau datang makan kan untuk apa? Makan banyak, makan siap saja. Tapi kita ingin menyiapkan bagaimana ini loh pala yang ada di Kaisabu yang ada di Gondrasan ini bentuknya. Ditumbuh, kita tumbuh sama-sama, baru kita racik sama-sama jadi parende. Karena parende ini menggunakan rempah-rempah asli di sini. Begitu. Jadi kalau kita sepakati punya komitmen sama, kita tinggalkanlah mendatangkan tamu itu hanya kita siapkan makan. Selesai masanya. Kita mengundang tamu, ini loh ada pala, ini ada saha Jawa, ini ada ketumbar, ini ada merica, diaduk ini. Menjadi parende namanya. Begitu. Mengarah ke sana ini. Kalau sekedar kita bikin agenda, kita siapkan jamuan makan, datang makan, baru pidato-pidato. Juga tidak salah, tetapi harus bergeser cara pandangnya. Kita meyakini bahwa di sini ada rempah di sini. Begitu. Ada ketumbar di sini. Ada lengkuas dan telaja di sini. Ada lengkuas, diracik di sini. Ini kan rempah-rempah. Begitu, mari kita. Sehingga mau enak atau tidak, racikanmu sendiri ini. Makan. Gitu. Artinya juga mungkin ini bisa menjadi signal bahwa kita punya ketahanan pangan lokal gitu. Dan adanya ketersediaan semua yang Bapak sebutkan tadi. Gitu. Apalagi di tengah pandemi ini kan ketahanan pangan lokal ini penting sekali. Sangat menentukan. Dan terbukti survive dia. Bisa bertahan dalam kondisi paceklik apapun, krisis dunia. Tahan banting. Begitu. Nah, kemudian tadi Pak Kades sempat menyinggung soal Benteng Keraton Wolio yang akan masuk dalam tentatif list di PBB UNESCO. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa dengan jalur rempah ini itu bisa mempercepat begitu ya sebagai katalisator untuk menuju ke sana, Pak Kades. Ya, betul. Kalau bahasa kita ini momentum, begitu. Kita memanfaatkan ini. Ya, karena memang jalur rempah ini akan diajukan ke UNESCO menjadi warisan dunia. Nah, kalau ini diakui dan Kota Bobo menjadi salah satu titik singgahnya, kan menjadi ringan ini Benteng Wolio. Betul. Jalur rempahnya saja diakui, pelabuhannya. Masa bentengnya begitu monumental, bentengnya yang terluas di dunia, gitu, tidak diakui. Tapi tentu ada beberapa prasyarat yang kita penuhi, yang kita siapkan secara bertahap. Karena menyiapkan sekaligus tidak mungkin, tapi secara bertahap. Begitu. Bahasa saya, kayak kita, kalau saya sering contohkan kepada tim kerja saya ini, kayak kita mau menikah itu. Kita siapkan surat keterangan belum pernah menikah, kita siapkan. Ini tahun pertama ini yang kita siapkan. Atau lebih gampang, kita mau naik pangkat kalau kita pegawai. Kita siapkan dulu SKP-nya, siapkan dulu surat keterangan tidak pernah dihukum. Mungkin tahun ini 2, 3, sehingga tiba saatnya nanti kita sudah siap tinggal. Nah, tapi saya optimis seperti tadi. Jalur rempah saja diakui dunia. Apalagi ini momentum kita gunakan ini. Kita jalan bersandingan, berdampingan jalan, sehingga tidak jalan sendiri. Sederhana, begitu. Butuh kita kerja sama, kita kolaborasikan, mendorong, menyiapkan semua yang dibutuhkan. Hasil-hasil diskusi kami di beberapa tim di daerah yang sudah
sudah berhasil diakui oleh dunia UNESCO, memang panjang waktunya dan butuh kebesaran jiwa. Karena antrian di dunia ini diakui dunia, kantornya di Perancis, begitu. Nah yang antri seluruh dunia ini berbagai warisan. Indonesia saya kira sudah berhasil mengajukan beberapa kesenian tradisional, gitu. Nah termasuk juga beberapa kesenian di Ekskultan Buton di Tanah Boli di bawah ini. Misalnya Kabanti sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda, dan ini sudah mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Dalam hari ini pemerintah pusat oleh Kemendikbud sudah diakui kita. Banua Tada misalnya, rumah panggung diakui sebagai warisan budaya berbentuk benda. Begitu. Dan pelan-pelan ini kita akan ajukan semua kesenian tradisional kita ini. Gitu. Nah, Pak Kadis, ini kan sekarang kita sudah di akhir Maret. Ya. Sementara awal Juni itu kurang lebih sekitar 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Nah, apa yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat untuk menyambut event ini? Ya, tentu pertama kepada masyarakat Bau-Bau, mari kita menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang menarik bagi tamu kita yang datang. Tentu menciptakan suasana ini kerja sama semua pihak. Mulai dari masyarakat paling ujung, misalnya pemerintahan terendah misalnya, di RT, RW, kelurahan, masing-masing menyiapkan diri, menciptakan suasana yang nyaman dulu, yang aman, tentram, tertib. Sehingga kalau tamu kita datang itu nanti merasa nyaman. Citra Bau-Bau juga ini, di sini saatnya kita sampaikan. Yang kedua, butuh kolaborasi kita semua, kerjasama, saran dan masukan bagi saudara saya, senior-senior saya yang paham betul ini tentang jalur rempah. Kita tunggu saran masukannya bagaimana supaya kegiatan ini sukses. Begitu tentu ini tidak hanya kita tapi melibatkan semua pemangku kepentingan. Sehingga ketika ini jalur rempah sukses di sini, inilah citra kita di mata nasional, bahkan ke mata kelas dunia seperti yang Pak Irwan sampaikan. Ini kelas dunia ini. Kan yang datang itu tamu-tamu dari luar negeri ini. Begitu. Datang dengan rombongan. Begitu. Jadi memang bukan lagi kelas kampung ini, kelas dunia ini. Tinggal bagaimana kita mewujudkan itu bersama sesuai peran dan tupoksi kita masing-masing. Begitu harapan saya. Terima kasih banyak Pak atas keterangannya ini, semakin menambah wawasan kita dan pengetahuan kita terkait dengan hal ini. Di ujung wawancara ini apa closing statement yang Bapak mau sampaikan terkait dengan Bau-Bau kesiapannya dalam menyambut jalur rempah ini? Ya, baik, tentu bagi kami pastilah mendukung pemerintah Kota dalam ini menunggu arahan Bapak Wali Kota dan Pak Sekda tentang apa yang harus kita perbaiki. Tapi pada dasarnya kita tim kecil sudah menyiapkan diri dengan skenario yang kita sudah siapkan, yang sudah pernah kita audiensi, dan prinsip perintah pusat melalui Kemendikbud sudah menyetujui beberapa agenda yang kita siapkan. Nah, mari kita menyambut ini, menyiapkan diri. Utamanya saya selalu berpikir keamanan dan ketentraman. Sebab kalau Bau-Bau ini tidak aman, tidak tentram, ini juga menjadi citra yang kurang bagus. Jadi mari kita menyambut, kita sukseskan ini. Karena ini adalah merupakan langkah awal, menjadi titik untuk kita sama-sama mengajukan Benteng Mulia Buton ini menuju warisan dunia. Begitu harapan saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Pemirsa catatan Orang Samunu, demikianlah tadi keterangan dari Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Laude Aswad, sehingga ini semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang momentum agenda besar yang akan berlangsung di Kota Bau-Bau pada bulan Juni tahun ini, tepatnya pada tanggal 8 sampai tanggal 10 Juni. Semoga kita semua memeriahkan acara ini karena ini adalah momentum besar, momentum dunia yang menggambarkan tentang posisi kita sebagai daerah yang kelas dunia.
Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.